hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin berdoa, silakan Depan. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan dipimpin dulu. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih kepada Depan yang sudah memimpin doanya. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan dalam belajar dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kalau baik-baik saja dan sehat. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oh, ya, alhamdulillah ya kalau hadir semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 2, yaitu ketika berhenti berputar. Nah, untuk materi ketika bumi berhenti berputar, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, diantaranya tujuan pembelajaran untuk judul ketika bumi berhenti berputar. Yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat 1. Meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Tujuan pembelajaran yang kedua, mengetahui makna hari akhir. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, mengetahui peristiwa hari akhir yang telah disebutkan dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Qari'ah. Nah, untuk pelajaran 2 ini yang berjudul ketika bumi berhenti berputar, ada beberapa materi. Di antaranya makna hari akhir, yang kedua macam-macam hari akhir, yang ketiga tanda-tanda hari akhir, dan yang keempat hikmah mempelajari hari akhir. Untuk pertemuan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang materi pokok yang pertama, yaitu makna hari akhir. Nah, di sini kalian bisa lihat dari judul ketika bumi berhenti berputar. Apa hubungannya dengan makna hari akhir? Kita hidup sekarang di planet mana? Bumi, kelihatan tidak bumi? Nah, ini gambar bumi ya. Bumi sekecil itu, tapi isinya banyak ya, dari manusia dan semua beserta isinya. Nah, dari judul tadi ketika bumi berhenti berputar, kita sekarang berada di tata surya yang berputar pada porosnya, yaitu di planet bumi, berputar mengelilingi matahari. Nah, dari hal tersebut tadi ada ketika bumi berhenti berputar, berarti itu apa maknanya? Makna hari akhir. Berarti ketika bumi sudah berhenti berputar, itu terjadinya hari akhir. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui makna hari akhir? Yang pertama, nah, kalian amati gambar berikut ini. Silakan amati dulu gambar-gambar di depan. Di situ ada 4 gambar. Kalian amati dulu gambar-gambar berikut. Bagaimana? Sudah diamati? Sudah ya. Gambar yang pertama, gambar ini.
Ini menunjukkan gambar apa? Gunung api meletus. Di kita, negara Indonesia yang terdiri dari berbagai banyak pulau, banyak gunung-gunung api yang aktif. Ini salah satu contohnya, ada gunung api. Kemudian gambar yang kedua, gambar ini. Gambar apa? Banjir. Gambar banjir. Nah, kenapa bisa mengakibatkan banjir? Kenapa banjir bisa terjadi? Salah satunya karena apa? Iya, bisa jadi karena membuang sampah sembarangan sehingga aliran air tersumbat dan mengakibatkan banjir ke lingkungan tempat tinggal warga. Sekarang banjir kan tidak terjadi di perkotaan saja. Sekarang banjir juga sudah banyak terjadi di lingkungan pedesaan karena curah hujan yang tidak menentu, karena pemanasan global sehingga mengakibatkan curah hujan atau antara pergantian musim hujan dan musim kemarau tidak menentu. Kemudian gambar yang ketiga, ini gambar apa? Ya, rumah terbakar. Rumah terbakar bisa jadi akibat dari api atau dari kelalaian manusia atau juga akibat dari instalasi listrik yang tidak dipasang dengan benar yang mengakibatkan arus pendek sehingga menyebabkan kebakaran. Kemudian yang terakhir gambar keempat. Gambar apa? Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena apa? Gempa bumi biasanya yaitu terjadi karena pergeseran lapisan bumi sehingga menyebabkan bumi retak atau tanah retak sehingga menyebabkan gempa bumi. Nah, dari keempat gambar ini merupakan apa? Musibah yang sudah banyak terjadi di lingkungan kita. Ya, sekarang kita sudah banyak mendengar di media-media sosial atau di media-media massa, di televisi, radio, internet. Sudah banyak ya sekarang bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Sudah kalian mengamati gambar tersebut sekarang. Nah, coba cermati bacaan berikut. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Ketika Gunung Memuntahkan Awan Panas. Silakan dibaca dahulu. Dahsyat ditandai hewan-hewan buas turun gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman, serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur tertutup batu-batu. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tua dan desanya yang sudah hancur. Ini Udin jatuh piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas yang sangat mematikan, banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat sugro atau kecil bagi manusia. Nah, sesudah kalian mencermati bacaan ini, coba apa yang kalian pahami dari bacaan tersebut? Silakan. Ya, Arjia.
Ya, bagus. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ayo Lydia. Gunung api meletus memuntahkan banyak material, batu-batuan besar dan kecil. Iya, bagus. Terima kasih ya. Nah, kalian tadi sudah mencermati bacaan yang Ibu tampilkan. Di situ ditampilkan bahwa gunung api yang meletus dapat mengakibatkan beberapa kehancuran. Yang pertama tadi karena gunung api meletus, Udin kehilangan kedua orang tuanya. Udin kehilangan ladangnya, kehilangan desanya, kehilangan ayam jago kesayangannya, dan kehilangan segala sesuatu. Karena apa tadi? Karena awan panas dapat menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Nah, dari bacaan ini kita dapat mencermati bahwa gunung meletus itu adalah salah satu kiamat sugro. Nah, berarti dari tadi gambar yang sebelumnya sudah kalian amati juga. Seperti apa tadi? Yang pertama gambar apa tadi? Gunung meletus, kemudian banjir, kemudian rumah terbakar, kemudian gempa bumi. Berarti itu juga termasuk salah satu dari kiamat sugro. Sekarang sudah banyak kejadian di sekitar kita, dari mulai kematiannya seseorang itu termasuk kiamat sugro. Gunung meletus banyak terjadi sekarang, banjir sering terdengar, kemudian kebakaran dan gempa bumi itu juga sudah banyak terjadi di sekitar kita. Itu merupakan salah satu contoh kiamat sugro. Nah, dari mengamati gambar dan mencermati bacaan ini, sekarang kita lanjut ke makna hari akhir. Nah, berarti apa pengertian dari hari akhir atau makna hari akhir? Coba, makna hari akhir apa? Nah, ini hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk yang di dalamnya, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan segala sesuatunya itu adalah akan mati. Hari kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan sangkakala yang pertama mematikan, kemudian tiupan sangkakala selanjutnya adalah membangkitkan kembali. Nah, hari kiamat itu tidak diketahui kapan terjadinya, karena hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kita sebagai umat muslim yang beriman dan wajib mempercayai rukun iman harus percaya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Sedangkan untuk waktunya kita tidak tahu kapan akan datangnya. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Karena sekarang di sekitar kita sudah ada atau sudah banyak tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Karena percaya tentang terjadinya hari kiamat itu merupakan bagian dari keimanan kita terhadap Allah, bahwa kita yakin akan adanya hari kiamat, karena itu sudah merupakan ketetapan dari Allah. Nah, apa yang harus kita persiapkan
untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Berarti amal-amal baik atau amal-amal yang soleh. Ketika nanti kita menghadapi hari kiamat, kita semua mati, makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kemudian kita dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa kita dikumpulkan di padang mahsyar? Untuk diperhitungkan amalan kita. Nanti ketika di padang mahsyar, kita hanya akan peduli atau mengingat diri kita sendiri. Kita tidak akan ingat pada orang tua lupa, pada keluarga lupa, pada saudara lupa, pada anak, pada suami, pada istri. Karena kita harus mempertanggungjawabkan amalan kita. Kita hanya memikirkan diri kita. Nah, karena apa? Kalau berat timbangan amalan kebaikan kita, pasti apa yang didapat oleh kita? Akan mendapat kesenangan, yaitu berupa masuk surga. Sedangkan apabila amal buruk kita lebih banyak, balasannya adalah dengan siksa api neraka. Bisa kalian bayangkan ya hal seperti itu? Berarti dari sekarang mulailah kalian memikirkan, atau bukan memikirkan, mempersiapkan apa yang harus kita bawa atau apa yang menjadi bekal kita ketika nanti kita meninggal dunia. Karena yang dibawa hanyalah amal kebaikan. Kita tidak membawa harta, tidak membawa jabatan. Yang dibawa kita hanya amal kebaikan. Sebesar dan sekecil apapun kebaikan dan keburukan akan mendapat balasan dari Allah. Makanya kita harus mempersiapkannya dari sekarang dengan memperbanyak amal soleh. Kemudian selanjutnya tentang peristiwa terjadinya hari akhir. Nah, bagaimana peristiwa hari akhir itu terjadi? Salah satu surat yang menjelaskan atau menggambarkan peristiwa hari kiamat yaitu surat Al-Qari'ah. Ya bagus, surat Al-Qari'ah yang terdiri dari 11 ayat. Nah, coba kalian simak surat Al-Qari'ahnya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Mal-Qari'ah. Nah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Nah, di situ jawabannya. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tahu laron kan? Berterbangan yang tak tentu arah. Itu akibat guncang dahsyatnya guncangan hari kiamat. Jadi manusia itu berterbangan seperti laron yang tak tentu arah. Kemudian watakunu jibalu kal ihnil mangkus. Nah, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bagaimana? Sudah terbayang bulu yang berterbangan atau dihamburkan? Coba kalian ambil satu genggam bulu, kemudian kalian tiup. Terbayangkah bagaimana berterbangannya? Ya, seperti itu juga gunung yang tadinya berdiri kokoh dengan dahsyatnya hari akhir atau hari kiamat dapat berterbangan, diibaratkan seperti bulu yang berhamburan saking dahsyatnya hari kiamat. Fahuwa fi isatir rodiyah, maka dia berada dalam kehidupan
kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan, yaitu masuk ke surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, sebaliknya tadi fa'umuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Kalian tahu api, pernah megang api? Panas ke? Api itu panas, pegang dingin aja itu panas. Kita pegang api di lilin aja panas, apalagi nanti di neraka. Bisa 7 kali lipat panasnya api di bumi. Jadi bagaimana ngerinya siksa api neraka tidak bisa kita bayangkan. Makanya dengan mempelajari ini kalian harus bisa mempersiapkan bagaimana bekal kita nanti untuk menghadapi hari akhir. Nah, sampai di sini bahasannya untuk makna hari kiamat. Nah, silakan bila ada yang mau ditanyakan. Kapan terjadinya hari kiamat? Oh iya, Aira bertanya bagaimana kapan terjadinya hari kiamat. Silakan, ada yang bisa menjawab. Kapan terjadinya hari kiamat? Tidak tahu. Tadi kan sudah kita mempelajari. Ada yang mau menjawab dulu? Kapan hari kiamat terjadi? Hari Jumat. Ya, boleh. Terus siapa yang menambahkan? Nah, untuk hari kiamat kapan terjadi? Tadi sudah dijelaskan bahwa hari kiamat tidak kapan terjadinya, tidak ada yang mengetahui, karena hanya Allah yang Maha mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Karena hari kiamat itu datang secara tiba-tiba, seperti kematian. Kan kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, bagaimana kita meninggal. Seperti halnya hari kiamat, karena itu sudah merupakan ketetapan dari Allah. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Desi. Mengapa hari kiamat itu terjadi? Ya, bagus. Pertanyaan dari Desi. Mengapa hari kiamat terjadi? Silakan. Ada yang mau menjawab? Hari kiamat terjadi mengapa katanya? Nah, hari kiamat terjadi karena sudah merupakan ketetapan dari Allah. Karena ketetapan dari Allah tidak dapat diganggu gugat. Hari kiamat merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-5. Beriman kepada hari akhir. Dengan beriman kepada hari akhir, kita berarti meyakini bahwa hari akhir itu pasti terjadi dan merupakan sudah ketetapan dari Allah yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada lagi? Tidak. Semoga kalian sudah paham ya tentang makna hari kiamat. Kalau tidak ada lagi, berarti bagaimana apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini tentang berhenti berputar, makna hari kiamat. Berarti apa kesimpulannya?
Tadi apa pengertiannya hari kiamat? Hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Berarti tadi hari kiamat itu hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Kita wajib mempercayai terjadinya hari kiamat karena merupakan ketetapan atau ketentuan dari Allah yang tidak dapat diganggu-gugat. Kita sebagai umat muslim yang beriman wajib mempercayai akan terjadinya hari kiamat karena hal tersebut adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Nah, sebagai persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat tadi, karena hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya, di mana terjadinya, bagaimana terjadinya itu sudah dijelaskan. Namun untuk kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Kita sebagai umat manusia harus mempersiapkan diri menghadapi hari tersebut dengan cara bagaimana? Dengan cara memperbanyak amal soleh. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Nah, untuk evaluasinya, sekarang kalian kerjakan evaluasinya. Silakan dibagikan. Nih. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Depan untuk memimpin doanya. Sebelum pulang, marilah berdoa dulu. Doa dimulai. Ya, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.